pakai cara eliminasi, Pak. Boleh, boleh. Tapi ini Naufal dulu ya. Ini 3Y sama dengan 15, terus Y sama dengan 5. dari mana Y sama dengan 5? 3-nya dibagi 15. 15 bagi 3. Semua dibagi 3 ya? Ya. Jadi 3 dibagi 3, 15 bagi 3. Oke. Y sama dengan 5. Oke, betul ya. Jawabannya adalah X sama dengan 5. Ini Naufal. Sip. Terima kasih Naufal. Di sini ada yang masih belum paham? Nggak apa-apa, ditanyakan aja kalau misalkan belum paham. Jadi kalau untuk PAS nanti kalian boleh ya pakai cara cepat gini ya, karena kan nanti coret-coretan itu nggak dikumpulin ya. Terserah kalian mau pakai cara apa, langsung cara cepat juga boleh. Oke? Nah, ini Naufal ini pakai cara cepat, dia langsung pindahin -2Y ini ke kiri dan -7-nya ke kanan gitu ya. Dia langsung jadi +7 dan -2Y. Hitung, bagi. Next. Siapa yang mau coba ini? Aku. Richie. Iya. Sebutin Boleh namanya nanti. nonet aja gak? Ya, nanti yang mau ini sebutin namanya ya, karena biar kadang kamu bicara itu nggak muncul di videonya ya, di share screen. Jadi coret-coret dong. Biar saya yang nyoret aja, biar kelihatan rapi. Oke. Biar saya yang nyoret-nyoret ya. Kamu jelasin aja, nanti saya yang coret-coret di sini. Oke? Silakan, gimana Oke. caranya? Itu dikaliin dulu jadinya 4x min 6 plus 8. Ini dikaliin sama, ya? Oke, jadinya? 4x min 6 plus 8 sama dengan 2x min 6. Ini ya, 2x min Ya. 6. Terus? Habis itu dipindahin. Boleh kan? Boleh, dipindahin boleh. Oke, 4x min 2x. Jadi 2x ini pindah ke sini gitu ya? Sama dengan min 6. Min 6. Min 8. Min 8. Plus 6. Plus 6. Terus? Itu 2x. Ya. Sama dengan min 8. Minus 8, karena minus 6 tambah 6 habis ya. Iya, X sama dengan min 4. Nah, X sama dengan minus 4. Dari mana dapat minus 4? Min 8 dibagi 2. Bagi 2 ya. Semuanya bagi 2. 2X bagi 2 itu X, min 8 bagi 2 itu 4. Oke, nice. Richie ya. Sip. Sampai sini jelas nomor 9? Jelas. Oke, jelas ya. Kalau ada yang mau nyatet, silakan dicatat. Atau kalau nggak mau nyatet juga nggak apa-apa. Nanti coret-coret ini saya share ya. SS saja. Ya, di screenshot kan bisa juga. Pak, itu. Ya, kenapa? Pak, itu min 8 dari mana? Min 8 yang ini? Iya. Itu Coba. karena Richie. 8-nya dipindahin. Bentar, tadi kan yang ngerjain Richie. Richie, aduh, mana Richie nih? Richie, ini ada yang bertanya nih, minus 8 ini dari mana? Minus 8 itu plus 8 dipindahin ke ruas kanan, jadinya tandanya diganti jadi negatif. Ya, betul. Jadi minus 8 itu dapat dari plus 8 yang pindah ruas ini ya, sama dengan ya. Tadinya kan di sebelah kiri. Jadi negatif. Nah, yang plus 6, yang minus 6 juga jadi plus 6. Sip. Itu ya penjelasannya ya. Nah, pindah ruas itu kan waktu itu kan udah saya jelaskan ya, pindah ruas itu boleh kalian gunakan. Tapi secara konsep itu kan sebenarnya eliminasi ya. Jadi kita ngilangin yang sebelah kiri dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan. Oke, kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Nah, yang ini nih. Silakan dicoba. Tadi udah ada Richie sama siapa tadi?
Noval ya. Nah, sekarang siapa nih? Ya, Pak. Zahida Aulia, silakan. Itu 7 kali 2, 14 M. Mm-mm. Terus 7 kali 6, 42. Plus 42. 42, oke. Terus itu jadi minus 15 M. Terus jadi minus 15 M. Terus minus 5 kali minus 9, 45. Plus 45. Sama dengan 52. Nah, terus? Terus di bawahnya 14 M dikurang 15 M. Terus yang sebelah kanannya jadi 52 minus 52 minus 42 minus 45. Boleh, lanjut. Terus itu jadi minus M Minus M. sama dengan 10 kurang 45 minus 35. Ini 10 ya, 10 Ya, kurang minus 35. minus 45. 45. 45. Ya. Terus Minus M sama dengan minus 35. berarti M sama dengan 35. M-nya sama dengan 35. Nah, sip, betul ya jawabannya ya, M sama dengan 35. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bapak, Iya. kalau itu min 35 jadi plus 35, Pak. Ayo, gimana, Aul? Itu kan Pertanyaan. dibagi minus sama minus tuh kalau dibagi kan jadi plus tandanya. Iya kan? Ya, betul. Jadi minus M sama dengan minus 35. Tadi gimana, Aul, dibagi minus 1 ya? Iya. Dibagi min 1, yang ini juga dibagi min 1 gitu ya. Nah, min dibagi min jadi plus. Jadi M sama dengan min 35 dibagi min 1 ya. Sama dengan plus 35. Gitu ya. Gimana, Fatih, jelas? Jadi Jelas, dibagi min 1 itu untuk ngilangin minusnya ya. Karena kan dimintakan cuma M aja, M positif di sini. Oke? Next, nomor 11. Ini udah di screenshot belum? Nah, yang mau screenshot dulu ya. Nomor 10 nih. Oke, next ya. Ini gampang banget nih. Silakan, siapa yang mau menjelaskan ini? Pak, saya tahu jawabannya tapi nggak tahu caranya. Jawabannya berapa? Min 7-an. Ya benar, min 7. Caranya gimana? Cuman min 7-nya ditempatin di sini.
Oh, Kaliin berarti kamu substitusi ya? Iya. Oke, gimana? Coba. Kan soalnya gini ya, 10/35. Terus, kamu masukin -7 di sini. Iya. Terus, sama dengan Sama dengan 10/-5. 7-nya dibagi 35 gitu? Iya, gitu aja. Oke, terus? Ini jadi 5 ya. Iya. 10 bagi 5 sama dengan -5 sama dengan 10/5 kali -7 gitu ya. -7-nya udah nggak ada nih, -1 jadinya. Terus tinggal hasilin aja, terus ya udah jawabannya -2. Nah, ini kan -2 nih ya, berarti bener ya, -7 ya. Oke, betul. Nah, ini kamu pakai cara namanya substitusi. Substitusi itu dicobain satu-satu, yang mana yang jawabannya betul. Sama dengan -2. Ada yang punya cara lain? Ada Pak, saya Pak. Siapa? Saki Pak. Ya. Jadi caranya Y sama dengan Bentar, -2 dibagi. tulis dulu soalnya ya. 10/35. Y sama dengan -2. Oke, terus? Sama dengan jadi Y Kan kita mau nyari dengan Y-nya, Y sama dengan, oke. -2 dibagi 10/35. -2 dibagi itu bisa nulisnya begini, bisa ditulisnya begini juga ya. Kamu nulisnya gimana? Dibaginya. Nulisnya ke kanan. Bagi gini ya? Iya. Bagi 10/35. Oke, boleh. Terus? Terus -2 dikali 35/10. Kenapa ini bisa jadi dikali? Nggak tahu Pak, saya belajar gitu Pak. Oke, jadi kalau pembagian bentuk pecahan ya, itu sama aja perkalian tapi dibalik ininya ya. Jadi di atas ini ya. Terus? Terus -2 dibagi 10 sama dengan -5. Ya, -5 yang -5-nya di bawah ya. Ya. Di atas deh. Terus 35 dibagi -5. -5. Berarti 35 dibagi -5. Oke, berarti Y sama dengan -7. Ini juga boleh begini ya. Ini caranya Saki. Oke, sampai sini jelas? Bebas ya, kalian mau pakai caranya Risti tadi, caranya Zalfa, disubstitusi, dicari yang mana yang kalau diganti Y-nya, hasilnya sama dengan -2, atau dengan cara Saki, yaitu dieliminasi. Artinya dia menghilangin ini nih, 10/35-nya dengan cara dibagi 10/35. Ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Oke, boleh ya. Kita lanjut. Silakan dicoba. Pak. Pak, saya udah ketemu jawabannya, tapi pas saya cek di kunci jawabannya kok beda ya, Pak? Kuncinya apa jawabannya? Kuncinya jawabannya yang C, tapi saya jawabnya yang 1. Nah, karena kamu belum lengkap baca soalnya. Oh, sorry, maksudnya ya benar. Saya benar.
Saya mau, Pak. Boleh, silakan. Oke. 7/2, kan itu dikali dulu ya, jadinya 7/2x 7/2x minus 14 minus 14, oke. ditambah 5 Tambah 5 sama dengan sama dengan, 1/2x oke, ini masih nggak ada yang berubah, 1/2x minus minus. 6. Oke, terus Habis itu minus 14-nya ditambah 5 dulu, jadinya 7/2x minus 9. minus 9, oke. Ini nggak ada yang berubah lagi. Itu nggak ada berubah. Oke, terus Habis itu 1/2x-nya dipindah, jadinya 7/2x dikurangin 1/2x. oke, min 1/2x sama dengan 9 dikurang 6. 9 dikurang 6, oke. Jadinya 6/2x 6/2x sama dengan 3. 3, oke. Terus jadinya 3x sama dengan 3. 3x sama dengan 3. Ini 6 bagi 2, 3 ya. Ya, habis Terus? itu x sama dengan 1. X sama dengan 1. Nah, terus kan yang 10x tambah Iya. 5-nya. Oke. X sama dengan 1 tadi ya. Ya. Jadinya 10 dikali 1 tambah 5. Oke, 10 dikali 1 ditambah 5. Sama dengan Jadinya 15. 10 tambah 5 ya. Ya. Nah, betul jawabannya. Nah, jadi jangan terburu-buru ya mengerjakan soal itu. Lihat, selesaikan dulu soalnya itu yang diminta apa. Nah, ini soal jebakan ya. Wah, ketemu X sama dengan 1. Set, jawab. Ini jawabannya. Nah, salah ternyata ya. Karena yang ditanya adalah 10x ditambah 5. Nah, X-nya harus di-input dulu ke sini. Hadiah ya. Oke. Sampai sini jelas untuk nomor 12. Silakan yang mau di screenshot atau mau dicatat. Kalau ada yang mau bertanya juga silakan. Lanjut ya. Nah, ini gimana nih? Nilai Z pada dalam kurung Z plus 5/6 sama dengan dalam kurung Z plus 1/4. Saya Pak mau kerjain Pak. Oke, siapa? Daril Pak. Daril. Gimana Daril? Jadi pertama kali silang dulu. Kali 4 kali Z sama dengan 4Z. Gini aja dulu ya. Ya. Sama 5 dengan habis itu sama dengan 6. Nah ya. Nah, ini dulu ya, maksudnya proses kali silang ini dulu ya. Ya, habis itu sama dengan 4Z tambah 20 sama dengan 6Z tambah 6. Ya, terus? Ini pakai cara eliminasi, jadi ini 20 dikurang. Ya. Jadi 4Z tambah 20 kurang 20. Oke, satu-satu berarti eliminasinya ya. Ya, sama dengan 6Z tambah 6 minus 20. Jadi hasilnya itu 4Z sama dengan 6X 6Z minus 14. Oke, terus? Nah, terus 4Z minus 4Z kurang 4Z. 4Z dikurang? 4Z lagi. 6Z. Sama dengan? Sama dengan 6Z minus 14
minus 6Z. Minus 6Z, oke. Nah, terus sama 2Z, minus 2Z Minus 2Z, sama dengan minus 14. minus 14. Z, minus Z sama dengan minus 17, minus 7. Terus Z sama dengan 7. Oke, nice. Z sama dengan 7. Jadi ini Daril pakai eliminasi ya. Satu-satu dieliminasi sama dia. Sama hilangin 20-nya dulu, kemudian hilangin 6Z, sampai dapat Z sama dengan 7. Betul ya? Tujuh. Oke, next. 14. Nah, ini soal cerita. Ini kalau di soal ulangan kemarin juga ada ya model-model soal seperti ini. Diketahuinya keliling, ditanya yang luas. Atau soal-soal tentang umur. Siapa boleh jawab lagi tuh? Siapa? Risti Zalfa. Risti Zalfa. Baru nemu jawabannya, Pak. Kenapa? Sini, Ci. Baru nemu jawabannya, Pak. Oh, baru nemu. Iya, Sebentar, Pak. nih karena Risti Zalfa duluan ya. Risti Zalfa, silakan. Oke, silakan. Kan rumus keliling persegi panjang itu 2 kali P tambah L. Terus di sini dibilang diketahui panjang sebuah persegi panjang sama dengan lebarnya lebih 1 cm. Nah, saya 42 bagi 2 kan 21. Jadi harusnya 4 sama L-nya itu hasilnya 21 juga. Terus panjang sama lebarnya cuma lebih 1 cm, berarti yang hasilnya 21, terus cuman beda 1 cm itu 11 sama 10. Jadi panjangnya 10, lebarnya 11. Oke. Jadi 21 ini P tambah L ya? Iya. P tambah L ya, sama dengan 21. 21. Nah, terus rumus luas. Sebentar. Yang tadi, gimana kamu dapat P sama L tadi, gimana penjelasannya? P sama L-nya yang hasilnya 21 terus cuma lebih 1 cm itu 11 sama 10. Nah, berarti yang 11 siapa, yang 10 siapa? Yang 10 panjang. Yang 10 panjang. Iya. Lebarnya? 11.
Balik nggak? Coba Pak, apa agak ke atas? Baca salah. Sama dengan lebarnya. Diketahui panjang sebuah persegi panjang itu sama dengan lebarnya lebih 1 cm. Enggak. Jadi panjangnya yang 11. Panjangnya sebenarnya sama aja ya. Mau Ya sebenarnya sama panjangnya. aja kalau dikaliin. Sebenarnya ya. sama aja. Cuman kan kalau kita ke definisi dari yang soalnya tadi, ya yang lebih masuk itu adalah ini. Sebenarnya nanti hasilnya sama aja sih ya. Terus Oke. kan rumus luas persegi panjang tuh P kali L. Jadi Ya, tinggal luas dikaliin. dengan P dikali L. Panjang dikali lebar ya. Panjangnya 11 dikali 10 sama dengan 110. Oke, itu caranya Risti Zalfa. Ada yang mungkin punya cara lain, penjelasan yang lain? Ini benar ya? Kayaknya caranya persis sama, Pak. Oke, persis sama ya. Oke, kalau sama berarti tidak perlu dibahas lagi. Next, ini soalnya diralat ya. Soal sebelumnya dong Pak, itu Pak saya mau itu dulu, screenshot dulu. Nah, nih. Sorry. Silakan di screenshot. Udah Pak. Oke. Next. Ini nomor 15 ini diralat ya waktu ulangan waktu PAS tahun lalu. Ini nggak ada kata-kata genapnya ya. Ini genapnya nggak ada. Jadi jumlah dua bilangan berurutan sama dengan 129. Bilangan yang terbesar adalah titik. Pak, aku kalau misalkan nggak ada yang jawab, boleh lagi gak, Pak? Boleh. Aku nggak tahu caranya, tapi kayaknya 66. 66. Yakin 66? Nggak tahu deh, aku nggak ngitung. Bener Pak. Bukan 66 ya. Ini tadi Zahra menjawab Pak. Siapa? 65 Pak. Siapa? Zahra. Jawabannya berapa? 65. Gimana caranya? Saya cuma pakai logika doang. Itu kan bilangan terbesar 65. Yang ditanya bilangan yang terbesar. Terus itu bilangannya berurutan. Jadi 65 tambah 64 itu 129 gitu aja. Nah, ya betul kayak begitu aja ya. Kan berurutan nih 64 sama 65. Kalau dijumlah sama dengan 129, ya udah selesai. Karena kalau 63 sama 64 Pak, banyakin dong Pak soal yang kayak gini Pak. Pak, Saya nggak saya tahu tahu nanti caranya Pak. soal kayak gini mungkin keluar nggak ya? Keluar sih kayaknya sih. Cuma nanti ada kayak kata genapnya. Doain aja keluarnya Emang banyak. begini ada caranya Pak? Ya kalau pakai cara aljabar, jadi gini, kalau pakai cara aljabar ya, anggap kita nggak tahu nih bilangannya berapa. Tapi kalau soal PG kan gampang ya. Kalau PG kan kita tinggal tebak aja dari jawabannya kan. Cuman kalau misalkan kita nggak tahu nih jawabannya, kita nggak tahu bilangannya itu berapa, ya kita sebut aja bilangannya itu A, ya. Kalau dia bilangan berurutan, kalau dia itu bilangan berurutan, berarti habis A setelah A itu bilangannya berapa? Pasti A tambah 1 kan berurutan. Misalkan A-nya itu 10 berarti setelah 10 itu adalah 10 tambah 1, 11 gitu ya. Bilangan bulat berurutan. Berarti kalau dijumlah
dua bilangan ini kalau dijumlah A ditambah 1 itu sama dengan 129. Ya. Jadi nanti kita dapat 2A tambah 1 sama dengan 129. Atau 2A itu sama dengan 129 dikurang 1 gitu kan. 2A itu sama dengan 128. Atau A-nya itu sama dengan 64. Nah, kita dapat A di sini 64. Berarti habis 64 itu adalah 64 tambah 1 yaitu 65. Nah, itu jawabannya ya. Jawabannya adalah 65. Oke, jadi kalau soalnya PG itu bisa aja nanti kita tebak-tebak ya. Bisa aja kita tebak-tebak. Kalau kata orang-orang terdahulu saya pakai logika, Pak. Wah, logika ya. Oke, boleh. Pakai logika. Pakai logika bisa, Pak. Aha. Bisa. Ya kan Iya, soal jangan PG, dijawab pakai soal logika. PG, soal PAS mah bebas aja mau pakai cara apa aja ya. Kemudian kalau tugas itu kan saya nggak mau nilai itu kalau ada tulisan saya pakai logika, wah logika kamu harus ditulis ya. Ini seperti itu. Tapi kalau PAS kan cara kan saya nggak ngeliat kalian pakai cara apa, yang penting kalian tahu jawabannya. Seperti itu. Nah, ini tadi Zahra dia pakai cara namanya coba-coba. Nggak apa-apa, silakan aja. Jadi itu trik untuk ngerjain soal PG. Nah, kita nggak sampai ke Bentar pertidaksamaan. Pak, itu sebelumnya mau di screenshot lagi. Nah ini. Nah udah Pak. Oke, lanjut ya. Banyak banget ini chatnya. Ini mohon maaf nih, saya nggak bisa baca chat nih ya. Karena lagi sambil jelasin. Oke, pertidaksamaan kita nggak masuk. Karena nggak cukup ya waktunya. Jadi ini kita skip aja. Nah, kita langsung ke aljabar. Nah, jadi kita ingat-ingat lagi materi aljabar di waktu PTS bulan September ya, September waktu itu. Di bulan September. Jadi ini soal pertama tentang aljabar. Nah, ini karena ini masih gampang, jadi saya yang coba jelasin ya. Ini sih nggak perlu cara, ini tinggal melihat ininya aja ya. Melihat apa yang diperintahkan soal aja. Jadi maksudnya koefisien 1 untuk X kuadrat itu berarti 1X kuadrat. Ya, 1X kuadrat dan koefisien minus 3 untuk X itu artinya minus 3X. Nah, belakangnya itu bebas mau berapa aja. Jadi plus 2, minus 5, plus 4, minus 5 ini nggak pengaruh di jawaban nanti ya. Maka yang kita lihat adalah 2 ini aja. Karena soal yang ditentukan adalah X kuadrat dan X-nya aja. Maka jawaban kita itu adalah yang A. Kenapa? Karena 1X kuadrat atau koefisien 1 itu, ya, itu nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, X kuadrat min 3X. Nah, jadi yang tepat untuk jawaban nomor 22 itu adalah X kuadrat min 3X plus 2. Nah, plus 2-nya ini adalah konstanta. Ya, ini masih mudah ya, jadi koefisien konstanta, kemudian variabel, ini tadi ini kisi-kisinya yang ada di sini ya. Koefisien dan variabel pada bentuk aljabar. Nah, ini siapa yang nyoret-nyoret tuh? Masih ada coret-coretannya. Ini coret-coretannya kelihatan nggak nih?
yang warna abu-abu. Kelihatan, Pak. Tapi namanya enggak. Enggak muat. Dah, lanjut ya. Ini mengganggu banget ini. Saya udah clear kok masih ada ya. Ulang deh. Lanjut ya. Nah, ini juga masih gampang, suku yang sejenis. Saya nggak tahu ini keluar atau enggak. Tapi ini coba kita bahas ya. Jadi suku sejenis itu, kita ingat lagi bahwa suku sejenis itu adalah dia yang variabelnya sama dan pangkatnya sama. Ya, jadi kalau kita lihat di sini variabel, ini hurufnya ini udah beda. Ini jelas bukan jawabannya. Ini XY, maka ini jawabannya. Ini X, ini kuadrat, X kuadrat, maka ini bukan jawaban juga. Ini yang satu pangkatnya 2, ini X pangkat 3, ini Y pangkat 3, jelas. Hurufnya berbeda. Maka yang sejenis itu adalah 4XY dan 3XY. Nah, ini baru nih hitung-hitungan. Silakan yang mau coba. Bentuk sederhana dari 3x kuadrat min 5x plus 7 min 2x kuadrat plus 4x min 9. Saya Pak, Alicia. Alicia, silakan. Jadi pertama 3x kuadrat min 2x kuadrat min 5x plus 4x plus 7 min 9. Oke, jadi Terus hasilnya x. Dulu ya. 3x kuadrat min 2x kuadrat min 5x plus 4x plus 7 min 9. Ini suku yang sejenis dipisahin dulu ya, maksudnya dikumpulin jadi satu dulu ini. Oke, terus? Jadi jawabannya x kuadrat min x min 2. Min 2. Ya, 3x kuadrat min 2x kuadrat itu sama dengan 1x kuadrat. Kemudian min 5x tambah 4x itu sama dengan ini ya, min x. Terus 7 kurang 9 min 2. Oke. Betul ya. Double S. Oke. Lanjut. Nomor 25. Pak, saya boleh lagi nggak? Siapa? Boleh. Udah. Jadi yang pertama itu dikaliin dulu kan, yang perlu dikali. Jadinya 7x kuadrat minus 7xy ditambah 14x. Habis itu yang satunya jadi minus 5x kuadrat ditambah 10xy ditambah 5x. Terus yang sama di jumlah yang dikerjain. Jadinya 2x kuadrat
Ini yang sama itu ini ya, min 7xy ya. Min 7xy tambah 10xy gitu ya. Ya, Terus jadinya 2x kuadrat ditambah 3xy ditambah 19x. Oke, betul. Jadi jawabannya adalah yang mana nih, yang A ya? Yang A jawabannya. Oke. Gampang ya. Lanjut. Nomor 26. Jika A sama dengan 2x plus 5 dan B sama dengan 3x min 6, maka hasil dari A minus 3B adalah Saya boleh lagi nggak, Pak? bentar. Siapa? Alicia lagi. Iya, atau yang lain aja. Nah, yang lain ada yang mau? Selain Alicia? Kalau nggak ada ya Alicia aja, nggak apa-apa. Jadi udah dia ya. Oke, lanjut Alicia boleh. Gimana? Jadi kan itu A sama dengan 2x plus 5, B sama dengan 3x min 6. Jadi 2x plus 5 sama 3x min 6 dimasukin angkanya. Ini jadi 2x plus 5, terus min 3 kali 3x min 6. Oke, terus Terus jadi 2x plus 5 min 9x plus 18. Oke. Terus jadi 2x min 9x plus 5 plus 18. Jadi min 7x plus 23. Ya, betul ya. Jawabannya yang C. Sip. Ini jawaban nomor 26. Min 7x plus 23. Next ya. Lanjut. Nah, ini juga masih gampang nih. Siapa yang mau coba? Saya, Pak. Boleh lagi kan? Boleh. Ariel. Jadi pertama itu 2x ditambah 2xy tambah 5xy. Habis itu minus 3yz tambah 2yz. Habis itu plus tambah 4z dikurang z.
Habis itu hasilnya itu 7XY. Habis itu minus YZ plus 3Z. Oke. Betul ya, jawabannya ini ya. 7XY min YZ plus 3Z. Jawabannya adalah yang D. Darel. Jadi penjumlahan ya kita tinggal jumlahin aja ya. Tinggal dijumlahin aja. Kalau misalkan dia tandanya negatif, berarti di sininya dikurangin. Ya. Min 3YZ ditambah 2YZ. Min 3 tambah 2, min 1. Oke. Next. Nah, ini gampang banget ini ya. Coba deh, siapa yang mau coba jelasin? Kalau nggak ada yang mau jawab, saya Pak. Kalau nggak ada, ntar tunggu. Kasih kesempatan yang lain ya. Pak Jepa. Saya Pak, boleh nggak? Boleh. Janeta. Oke, Aulia Janeta, gimana dong caranya dong? Jadi pertama 3A dikali min 2AB itu min 6A pangkat 2B. Ini terus jadinya minus 6 A pangkat 2B. Oke. Terus dikali sama min 4BC. Min 6A pangkat 2B-nya dikali min 4BC. Nah, ini hasilnya sama dengan min 6 dikali min 4 sama dengan 24 min 24 A pangkat 2. Min kali min ya. Iya, 24 A pangkat 2 B pangkat 2 C. Ini B kali B pangkat 2 C. Betul, oke. Sip. Gampang kan ya? Iya. Oh, ini panggilannya Janeta. Oke. Kalian atu-atu. Ini nomor 29 ini diralat ya, jadi harusnya ada negatif nih di sini nih. Min 2MN. Nah, silakan yang mau coba jawab. Depannya ada min ya, min 2MN. Mau jawab, Pak? Dari lagi. Nggak ada yang mau jawab lagi. Yang lain dulu dong. Ya, kasih kesempatan yang lain dulu. Kasih kesempatan yang lain. Ini udah nomor 29. Saya, ya. Pak. 9. Saya, Pak. Siapa? Sini Ci, silakan. Sini Ci. Iya, Pak. Jadi minus 2 MN dikali 3 M kuadrat jadi minus 6 M pangkat 3 N. Oke. Terus minus 2 MN dikali minus 4 MN sama dengan 8, nggak pakai minus, 8 M kuadrat N kuadrat. Ya. Oke. Terus terakhir minus 2 MN kali minus 7 N kuadrat. Ya, jadi 14 nggak pakai minus M N pangkat 3. Oke. Kalau yang tadi kamu bilang nggak pakai minus itu berarti jadinya plus ya? Iya, jadi positif, Pak. Ya.
Sip. Jawabannya adalah yang B. B. Oke. Nah, ini masih gampang ya, tinggal dikali-kaliin aja sifat distributif. Nah, yang ini nih. Pak, saya boleh lagi nggak? Kamu udah berapa kali? Udah 3 kali ya? Yang lain dulu, yang lain dulu. Yang lain dulu ya. Jangan banyak-banyak. Kebanyakan. Yang lain dulu ya. Yang belum silakan. Ya, yang mau ke toilet silakan. Cici kalau mau jawab aja. Aku nunggu. Ntar ya, kalau udah lebih dari 2 menit, kalau nggak ada yang mau, baru Shinichi mungkin ya mau jawab. Shinichi. Richie. Saya boleh lagi gak, Pak? Zahra baru sekali ya, boleh deh. Zahra gimana? Itu dikali pelangi kan ya namanya itu? Iya, boleh. Kali pelangi, boleh. 2x-nya dikali 2x min 5 dulu. Jadi 4x pangkat 2 min 10x. Terus? Terus 5-nya dikali 2x min 5 juga. Jadi plus 10x min 25. Terus? Itu min 10x-nya tambah 10x-nya jadi habis. Jadi hasilnya 4x pangkat 2 min 25. Udah gitu. Oke. Gampang kan? 4x pangkat 2 minus 25. Ya, perkalian bentuk aljabar. Nah, nomor 31. Ini gampang kan? Memang gampang. Jawablah. Iya, Pak, ya boleh. saya Pak. Sini Jadi yang lain aja dulu deh. Aku ntar Sini aja. aja nggak Bu?
Bener nih. Nah, udah sweet berdua, sweet. Nah, Gimana gimana mau sweet? sweet? Ya Suka udah delay sini beberapa. Ci. Sini aja, Pak. Ya udah, Pak. Oke. Sini duluan tadi ya. Ya, Gimana kayak caranya? tadi. Kayak tadi sih, kayak pelangi juga sih ya. Tapi yang ini X kali X itu kan jadi X itu ya, X kuadrat ya. Terus X kali 4 ya 4X. Terus 5X. 5 kali X. 5X terus 5 tambah 4. 5 kali 4 itu 20. Terus ini 4X sama 5X-nya ditambah soalnya kan variabelnya sama. Variabel bukan sih? Iya kan? Ya, jadi 9X. Jadi hasilnya X kuadrat tambah 9X tambah 20. Iya, betul. Sini, Ci. Ada yang punya cara lain nggak? Saya ada cara lebih gampangnya doang sih. Gimana coba? Cuman X kali X kan X kuadrat, terus 5 tambah 4, 9, 5 kali 4, 20. Oke, itu cara cepatnya ya. Jadi bilangan yang kalau dikali sama dengan 20, kalau dijumlah sama dengan 9. Ini kan kalau dijumlah sama dengan 9, berarti 9. Kalau dikali sama dengan 20, nah ini berarti jawabannya. Betul ya? Bisa pakai cara cepat, bisa pakai cara kayak begini, bebas kalian mau pakai lebih paham ya pakai cara yang mana. Lanjut. Ini masih yang tadi. Nah, cuman ini kayaknya nggak bisa pakai cara cepat yang tadi ya. Ini pakai cara perkalian yang pelangi-pelangi. Saya, Pak. Siapa? Aulia. Aulia, oke. Itu berarti 3X dikali X, 3X pangkat 2. Bentar dulu, tulis soalnya dulu ya. Kan 3X dikali X itu sama dengan 3X. Terus itu 3X kali minus 4 minus 12XY. Minus 12XY. Ini 12. Ya, terus itu plus 2Y dikali X sama dengan 2XY. Terus yang 2Y dikali minus 4Y minus 8Y pangkat 2. Minus 8Y pangkat 2. Terus 3X pangkat 2 minus 10XY minus 10XY minus 8Y pangkat 2. Oke. Jadi min 12XY ditambah 2XY sama dengan min 10XY. Jawabannya? D. Oke. Bisa ya? Ini bedanya sama yang tadi itu, kalau yang tadi kan bilangan ya, bilangan 54, itu kan ini 5 min 5. Nah, bedanya di soal yang ini tuh ditambahin ada variabelnya juga. Itu 2Y, ini 4Y. Caranya sih sama aja ya, kali-kali pelangi aja. Lanjut ya, nomor 33. Nah, ini gampang banget lagi nih. Coba silakan, siapa yang mau coba jawab? Aku boleh lagi? Pak, saya Pak. Saya boleh nggak? Ya, Pak, saya Pak. Pak, saya boleh. Pak, Alif aja. Pak, please, Pak. Pak. Siapa? Noval.
Jawabannya itu min 8, X pangkat 7, Y pangkat 6, Z pangkat 8. Iya, betul. Caranya gimana? 96 bagi min 12, terus X-nya kurangin. 9 kurang 2, 9 kurang 3, 9 kurang 96 bagi 12 itu kan minus 8. 1. Iya. Ini udah pasti minus 8 ya. Berarti intinya gini, kalau plus bagi minus sudah pasti jawabannya minus ya. Berarti ini bukan jawabannya. Antara C atau enggak D kan? Iya, Pak. Nah, terus? Terus 9 kurang 2, 9 kurang 2, jadi X pangkat 9, X pangkat 2, itu 9 kurang 2 ya. Iya. Itu sama dengan X pangkat 7. Terus? Y-nya 6, Y-nya 9, kurang Y pangkat 3 jadi Y pangkat 6. Ini Y pangkat 6. Nah, Z-nya? Z-nya Z pangkat 9 kurang Z sama dengan Z pangkat 8. Nah, Z di sini kan kalau Z doang ya, ini kan Z doang yang bawah nih. Ini kan Z doang ya. Itu artinya apa? Z pangkat 1. Berarti 9 kurang 1 ya. Z pangkat 8. Ya udah. Berarti jawabannya yang C. Oke, Noval Alif ya. Gampang banget ini mah. Tinggal bagi-bagi aja. Nah, ini sih tadinya saya mau masukin soal ini ya, tapi berhubung karena saya masukin kayaknya saya nggak masukin sih. Ini soal terlalu panjang ini ngerjain. Nah, saya stop share dulu. Saya lihat dulu nih soal kayak gini masuk nggak ya? Bagi. Oh, enggak masuk. Ini soal ini kalau dikerjain itu bisa sampai mungkin kalau rata-rata pengerjaan soal itu lebih dari 5 menit ya. Terlalu lama. Makanya saya nggak masukin soal itu. Ya. Jadi kan kalau PAS itu kan 120 menit. Kamu ada 40 soal. 120 bagi 40. Rata-rata satu soal itu 3 menit. Nah, kalau soal ini kepanjangan cara ngerjainnya ya. Makanya saya nggak masukin soal ini. Jadi ini pembagian yang kayak gini nggak masuk, pembagian yang masuk hanya pembagian yang seperti ini aja. Jadi kita skip. Soal ini kita skip. Kita langsung ke faktorisasi. Bentuk paling sederhana. Nah, ada yang mau jawab nggak ini? Kalau nggak ada yang jawab, saya, Pak. Nah, kasih waktu dulu ya. Kasih waktu untuk berpikir dulu. Supaya inspirasinya terbuka. Pak, pas itu Bapak bilang kalau itu tambahan nilai kan? Enggak ya? Maksudnya? Ada tambah poin atau apa gitu? Enggak kan? Oh, ada dong. Oh, ada ya. Sudah aku jawab. Oke. D. Yang D? Iya. Bintang jawabannya D. Kenapa jawabannya D? Karena tinggal ini bisa dibagi 6, bisa dibagi X. Bisa dibagi Bedanya. 6 dan bisa dibagi X. Nah, di sini kan jawabannya ini sebenarnya ada 3 jawaban ya, yang bentuknya itu sama dengan ini nih. Ini tuh kalau yang A itu hasilnya juga sama dengan ini kan. Yang C juga hasilnya juga sama dengan yang ini. Cuma kenapa kita kemudian akhirnya jawabannya yang D? Karena yang paling sederhana. Karena yang paling sederhana. Nah, yang paling sederhana itu artinya di dalam kurung ini tuh nggak ada yang dikeluarin lagi ya. Nah, jadi jawabannya bintang tadi apa? Kenapa jawabannya D? Karena habis dibagi 6 dan habis dibagi X ya. Habis dibagi 6 dan habis dibagi X. Ya, jadi ini semuanya ini habis dibagi 6 dan habis dibagi X. Nah,
Nah, habis dibagi 6 dan habis dibagi X itu akan keluar di sini jadi 6X. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, next. Nah, ini salah satu soal yang diralat ya. Jadi di ralatnya itu harusnya sih di ini soalnya saya ganti. Ini jadi 4A kuadrat B tambah 8AB ditambah 16AB pangkat 3. Jadi ini XY-nya nggak kita pakai. Terus diralat lagi di jawabannya itu di sini jadi 4, ini jadi 4, ini jadi 4, ini jadi 4. Pak, kalau nggak ada aku ya, Pak. Ricci. Iya. Oke, kasih waktu dulu 2 menit. Oke. Untuk membuka inspirasi ya. Oke, karena nggak ada yang jawab, silakan. Ricci. Oke. 4AB habis itu dalam kurung A plus 2 plus 4B pangkat 2. Ada nggak? Ada. Nggak ada ya? Ada dong. Oh iya, ada yang A. Yang A ya. Ini yang A itu cuma saya tukar aja tuh duanya di sebelah kiri. Duanya pindahin sebelah kanan ya. Sama aja sebenarnya ya. Jadi ini tuh jawaban yang A. Nah, gitu ya. Caranya gimana, Ricci? Kamu kok bisa dapet ini jawaban ini tuh? Aku ngelihat angka yang paling kecil, habis itu sama yang variabel pangkatnya paling kecil. Ya, betul. Jadi kenapa keluar si 4AB ini? Ternyata si Ricci ngelihat, oh yang paling sederhana itu adalah 4 dan semuanya bisa dibagi 4 ya. Semuanya bisa dibagi 4, jadi menjadi 4 di sini. Kemudian lihat variabelnya, pangkatnya yang paling kecil siapa? Ini pangkat 1, B-nya juga pangkat 1 yang paling kecil. Maka 4AB yang keluar. Pak. Ya. Aku ketemu katanya FPB itu Diana. Betul, FPB. Cari FPB-nya ya. FPB-nya. Cuman kata-kata yang paling mudah tadi yang keluar dari mulutnya Ricci tadi adalah yang paling kecil ya. FPB-nya, FPB dalam bentuk aljabar ya. FPB dari 4AB, kemudian FPB-nya 8AB, FPB-nya 16AB pangkat 3 itu adalah ini 4AB. Sehingga itu yang akan dikeluarkan. Nah, ya. Ini kalau dikalikan balik lagi ya, ini akan menjadi 4A kuadrat B. Dan kalau ini dikalikan ke sini ini menjadi 8AB. Kemudian ini kalau dikalikan yang sini menjadi 16AB. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang A. Jelas sampai sini? Jelas. 36, 37. Oke.
Kalau ada yang jawab, saya ya, Pak. Siapa? Ini faktorisasi selisih 2 kuadrat. Ini keluar ya. Ini kan yang kisi-kisinya saya tuliskan itu di sini tuh namanya ini nih. Selisih 2 kuadrat ini. Faktorisasi aljabar bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, ini adalah contoh soal yang selisih 2 kuadrat. Itu internetnya dari Afrika atau gimana tuh, Pak? Apanya? Internetnya tuh yang lagi ngomong. Siapa yang lagi ngomong tuh? Ricci tuh di mute, unmute. Ada yang mau coba? Faktornya kan, Pak? Iya. Faktornya itu ada nggak, Pak? Ya, kayaknya answer-nya kalau nggak salah itu, kayaknya salah. Yang C ya, Pak? Ya, betul. Jawaban yang C. Caranya gimana? Kan ini kan 4X per 2. Terus aku rewrite, jadi ada bracket gitu. Aku tulis balik lagi. 2X, habis itu di luarnya ada bracket yang ada bracket, terus di luar bracket ada pangkat 2, terus aku keluarin min Y kuadrat. Kan ada difference-nya kan. Difference-nya kan itu kan ada difference. Terus jadi aku 1 jadi min, 1 juga jadi plus. Gitu. Nah, jelasinnya susah sih, tapi gimana ya? Kayak gitulah. Susah menjelaskannya ya. Jadi sebenarnya ya, oke, boleh. Gini. Iya, kayak gitu, Pak. Nah, pertanyaannya adalah gimana kemudian kita bisa mencapai ini dari 4x kuadrat Y 4x kuadrat minus Y kuadrat ya. Pertanyaannya adalah gimana kita bisa mencapai bentuk seperti ini faktorisasinya. Sebenarnya kalau PG itu triknya ada banyak ya. Ya, triknya ada banyak. Kamu bisa coba satu-satu jawabannya. Coba aja kaliin pakai cara pelangi gini. Hasilnya sama nggak sama ini? Ya, hasilnya sama nggak sama ini? Kalau sama berarti itu jawabannya. Coba aja kaliin lagi. Ini kali ini gitu kan. Ini kali-kaliin. Sampai ketemu jawabannya ini. Itu cara kita identifikasi dari jawaban. Ya, itu adalah trik ya kalau ngerjain soal PG. Cuman kan yang ingin saya tanyakan di sini adalah gimana progresnya. Ya, ini kan kita udah pernah belajar faktorisasi ini. Dan ingat, selisih 2 kuadrat itu bentuknya kayak gini. Ada yang masih ingat nggak? A kuadrat minus B kuadrat. Itu sama dengan A ditambah B kali A minus B. Jadi kayak gitu aja. Ya, A kuadrat minus B kuadrat itu. Iya, Pak, itu ngejelasannya gimana ya, Pak, kalau buat kayak gini? Nah, jadi aku juga penjelasannya itu ya, penjelasannya langsung ini. Kita pakai rumus ini ya. Kita akan pakai rumus ini, tapi di sini akan ada angka 4 kan? Dan angka 4 itu belum berbentuk ini nih. Ya, sehingga kita harus satuin dulu. Si 4-nya ini menjadi 2 kuadrat ya. Ini si kuadrat. Oke. Ini belum ada nih, kita anggap aja belum ada. Kita masih menyederhanakan ini menjadi 2 kuadrat X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, kemudian ingat lagi, kalau ada A pangkat M
B pangkat M itu sama aja A dikali B kurung pangkat M. Nah, sehingga kalau kita punya 2 pangkat 2X pangkat 2, itu akan menjadi 2X dalam kurung pangkat 2 minus Y pangkat 2. Nah, bentuk ini, bentuk 2X dalam kurung 2X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2, itu bentuknya udah sama seperti A kuadrat minus B kuadrat. Suaranya mana? Oke, jadi bentuknya udah A kuadrat minus B kuadrat gitu ya. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, baru kita bisa terapkan ke dalam bentuk ini, A plus B, A minus B. A-nya berapa di sini? A-nya itu adalah yang di dalam kurung, yaitu 2X. Berarti 2X tambah Y, kemudian 2X minus Y. Oke, jadi gitu ya. Ini untuk menjelaskan yang ini menuju ke sini. Nah, jelas sampai sini? Kalau mau lebih gampang lagi ya cobain aja tuh satu ya. Cuman kan kalau coba satu-satu kan kalau kamu pas lagi tebakannya bener itu cepet kerjainnya ya. Pas tebakannya bener, ini kayaknya C nih, C bener nggak? Coba kaliin. 2X kali 2X sama dengan 4X kuadrat. 2X kali min Y minus 2X Y. Y dikali 2X plus 2X Y. Y dikali minus Y kuadrat. Ini habis. 4X kuadrat minus Y kuadrat. Oh, jawabannya C. Kalau kebetulan pas ya tebakannya. Atau kalian udah sering ngerjain soal kayak begini, ngelihat, ini udah nih langsung 2X plus Y 2X min Y. Bisa langsung jawab. Ya. Jadi seperti itu. Ini karena lagi azan, saya pending dulu sebentar ya. Kita akan lanjut nanti setelah azan selesai. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sama kayak tadi. X kuadrat minus 25. X kuadrat minus 5 kuadrat. Jawabannya langsung X min 5, X plus 5. Jadi ini bisa kita tulis X plus 5 atau enggak. Ini sama aja ya.
Mau minus dulu, mau plus dulu itu sama aja. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, 39. Ada yang mau coba nomor 39? Pak, kalau misalnya nggak ada yang mau, saya mau ya, Pak. Oke, saya kasih waktu 1 menit coba. Oke, gimana dia? Jadi kan x kuadrat minus 5x tambah 6. Nah, kita cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya sama dengan 6. Kalau dijumlahin hasilnya sama dengan minus 5. Ya. Nah, ternyata angkanya itu minus 2 sama minus 3. Jadinya x minus 2. Minus 3 itu sama dengan 6. Ya, terus 2, minus 2 minus ditambah 3 sama dengan berapa tadi? minus 5. Terus? Nah, terus ya udah jadinya x dalam kurung x min 2 dalam kurung x min 3. Iya, betul ya. Jadi cari bilangan yang kalau dikali sama dengan plus 6, ya. Kalau dikali sama dengan plus 6, kemudian kalau dijumlah sama dengan minus 5. Nah, dapat minus 2 dan minus 3 ya. Udah tinggal dipasangin aja sama x. Itu x min 2 dan x min 3. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas ya? Nah, ini gampang nih. Yang ini gampang. Nomor terakhir. Nah, itu ada 2-nya di sini. Coba, siapa yang mau coba nih? Kalau nggak ada aku, Pak. Wis. Oke. Kasih waktu 1 menit lagi ya. 2 menit deh, 2 menit. Ini udah 51. 2 menit ya. Udah saya burem, Pak. Hah? Masa sih? Yang lain burem nggak? Enggak, Pak. Biasa aja. Enggak. Lah. Ntar, Pak. Saya SS. Pak, saya dapat, Pak. Lah, bentar, Pak. Di layar saya ini burem. Tapi begitu saya mau foto pakai HP, jadi gak burem. Saya dapat, Pak. Berarti matanya yang burem. Oke, Tara. Ini dari tadi saya itu, Pak. Saya hitungnya dari itu. Tadi saya answernya B. Benar nggak, Pak? Salah. Kamu jawabannya B? Iya. Caranya gimana? Aku itu aja, Pak. Aku hitung. Kamu hitung satu-satu? Iya. Aku mulai dari A. Jadi ya, tadi laki aja karena dapat B. Oke, berarti kamu dapat jawabannya B. Nah, sekarang gimana cara menjelaskannya kamu dapat jawabannya B? Aku hitung, Pak.
Ya coba Oh, hitunginnya gimana? oh 2x kali x kan 2. Kan kalau misalnya di sini dilihat semuanya kan tandanya 2x, tandanya everything is correct. Nah, terus aku kali 2x kali x, 2x kuadrat. 2x kali min 5 sama dengan 10x. Min 5 kali x sama dengan min 10x. Terus min 5 kali min 5 sama dengan 25. Nah, ini 2 ya, sorry ini min 2 ya, salah. nge-freeze ya Pak? Enggak, saya salah. Saya salah nulis soal tadi. Kan ini kali ini sama dengan 2x kuadrat. Gitu ya? Iya. Terus 2x kali min 2 itu sama dengan min 4. Min 4. Terus min 5 kali x, min 5x gitu. Min 5x, iya. Plus 10. Terus? Plus 10. Terus aku hitung. Dapat answer-nya yang sama. Dari 2x per 2 min x plus 10. Min 9x plus 10. Ya. Iya, betul. Nah, ini kamu pakai cara namanya coba satu-satu ya. Nah, kebetulan Aku aja ada nih yang kamu. lain, Pak. Ada yang coba dapat jawaban yang lain, gimana caranya? Bukan, maksudnya aku caranya lain. Siapa? Ricci. Aku. Gimana Ricci? Cuman aku gak tahu ngomongnya gimana. Nggak tahu ngomongnya gimana dong? Butuh anonet. Kamu mau coret-coret? Oke, boleh. Saya kasih deh coret-coret nih. Coba. Nah, ini dia. Oh iya, oke. Kamu pakai cara kali silang gitu ya? Iya. Nah, kalau ininya udah 5, udah hasilnya pas, tinggal ditentuin tandanya, tinggal ditulis gini. 2x min 5, ya dalam ini. Habis itu sama itu 1 x min 2. Oke, betul Kayak ya. gitu, Pak. Ya, oke. Paham. Jadi begini nih, caranya Ricci itu namanya cara kali silang ya. Cara kali silang, sebentar saya clear dulu. Jadi, ya tadi kan soalnya gini. Gimana dong? Soalnya gimana ya? Di sini nih. 2x kuadrat min 9x ya. Plus 10. Nah, tadi Ricci kamu dapat 21 itu dari mana coba? Kemudian di sini 52. Angka yang hasilnya 2 sama yang kalau yang di sebelah kanan angka yang hasil kalinya 10. Betul, berarti berapa bilangan yang kalau dikali sama dengan 2 gitu ya? Iya. Kemudian berapa bilangan yang kalau dikali sama dengan 10? Terus tiba-tiba kamu dapat minus 5 di sini dari mana? Nentuin tandanya. Oke, jadi sebenarnya di sini menentuin tanda ya. Jadi kan kamu pakai cara kali silang. Jadi ini dikali, kemudian ini dikali, hasilnya dijumlah, harus sama dengan ini gitu kan ya? Ya, jadi itu yang namanya kali silang. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada tanda minusnya, 2 kali 2 sama dengan 4, ditambah 5, hasilnya sama dengan plus 9. Sedangkan yang kita minta adalah min 9. Berarti kemudian tadi siapa? Ricci ya, kamu tambahin minus di sini. Sehingga menjadi minus 4 ditambah minus 5 gitu ya. Ditambah minus 5. Nah, jadi sama dengan min 9. Nah, ini udah pas nih. Karena min 5 dikali min 2 sama dengan 10. Kemudian min, ya, kan dikali silang gini. Min 5 kali min 2 sama dengan min 10. Kemudian min 4 ditambah min 5 sama dengan min 9. Ini udah sesuai. Maka tinggal ditulisin aja 2. Ini 2 ini ya. Tambahin apa tadi? X berarti. 2x min 5. Kemudian karena tandanya X ya. X min 2. Nah, ini caranya Ricci. Ricci. Sip. Jadi bisa pakai cara itu atau bisa pakai cara coba satu-satu juga boleh. Ya.
Tergantung kalian nyamannya pakai cara yang mana. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, karena waktunya sudah 11.58 ya, kita cukupkan saja. Silakan nanti dipelajari lagi soal-soal mengenai aljabar dan soal-soal mengenai PLSV, kemudian himpunan juga, dan bilangan bulat. Sekian dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.